Halo teman-teman, ya kali ini dengan saya Muhammad Rizky pribadi. Kita akan melaksanakan lagi. Kita akan membuat sebuah acara yaitu mengenal program studi lebih dekat. Ya, jadi gini, setelah lanjut kelas 12 kan lulus ya gitu, lulus SMA atau SMK, itu kan nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, yaitu entah D3 atau S1 gitu. Nah tentu teman-teman harus mengenal lebih dekat dulu program studi atau jurusannya itu agar tidak salah jurusan gitu. Nah, ada banyak sekali program studi di Indonesia ini ya. Nah, jangan sampai salah jurusan, harus melihat lebih detail jurusan itu. Nah, di MDP sendiri salah satunya itu ada program studi yang namanya manajemen informatika. Nah, kali ini kita ingin mengupas lebih dalam bagaimana manajemen informatika di MDP tersebut. Nah, kali ini saya ditemani sama teman saya ya, yaitu Bapak Diki Pratama. Bapak Diki ini merupakan kepala program studi di manajemen informatika MDP. Ya, halo Pak Diki. Halo Pak Rizky. Ya, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang sibuk apa Pak? Ya sibuk ngajar, yang ngurusin prodi gitu, ngurusin dosen-dosen, ngurusin anak juga di rumah. Oke. Tetap olahraga, jaga imun sama teman-teman juga. Olahraga Pak? Olahraga basket lagi. Oh, masih basket lagi. Dia Pak Diki ini dulu pas jadi dia waktu mahasiswa ini masih teman saya gitu. Dia emang aktif di UKM basket ya, MDP dulu Pak ya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sih masih jadi pembina juga. Bener. Bina apa ya gitu. Basket. Kemarin pas mahasiswa sempat pas jadi pembina sempat juara Pomda dulu ya, MDP. Pomda 2 kali emas. Iya, makanya. Emang top lah UKM basket MDP. Ya jadi ya emang kalau yang hobi basket MDP lanjutnya gitu ya. Ya. Benar Pak. MDP itu kampus keren. Oke, nah balik lagi Pak ke ini bahasan kita nih mengenai program studi. Pak, MI itu manajemen informatika itu disingkat MI ya. Jadi MI ya. Jadi kita sebutnya MI aja biar nggak panjang. MI ini D3 ya Pak ya? Diploma 3. Iya, diploma 3. Cuman di MDP cuman yang satu-satu ya. Jadi kalau yang mau lanjut D3 di MDP satu-satunya cuman ya MI ini. Nah, Pak bisa jelasin nggak Pak? MI itu apa sih? Manajemen informatika itu apa sih Pak? Jadi manajemen informatika itu salah satu prodi di kampus MDP ya, kita bilang ya. Jadi keunggulannya apa? Ya namanya diploma 3 itu biasanya atau kampus vokasi ya, diploma 3, diploma 4 gitu. Ya biasanya 60% tuh praktek Pak gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngajarin mahasiswa bukan cuma teori aja. Jadi belajar komputer, belajar manajemen dan komputer itu bukan mudah gitu kan. Jadi sama kayak belajar berenang. Kalau belajar berenang tuh nggak cukup teori aja kan. Gitu. Kita mesti terjun langsung, kita mesti praktek. Nah, kalau diploma 3 itu ya kampus vokasi yang 60% itu praktek. Apalagi zaman sekarang ya, zaman MBKM ya. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi kita upayakan sih kayak ke depannya setelah melewati semester 3, mereka itu harus keluar terjun ke lapangan semua gitu. Magang. Oh, magang. Iya benar Pak. Itu. Jadi porsi praktikum di MI ini ya. MI ini berarti lebih besar dibanding porsi praktikum di S1 gitu ya. Iya, benar. Kalau di MI sendiri itu praktikumnya tuh kebanyakan yang berarti programming ya Pak. Programming, terus bisnis juga ada. Oh, iya. Nah kalau programming di MI ini biasanya buat apa Pak? Karena anak SMA mungkin kalau kita sebut mata kuliahnya mungkin agak-agak bingung ya gitu ya. Jadi kita produknya lah gitu. Produknya buat apa Pak? Jadi intinya itu sebenarnya sistem informasi ya. Masih tetap sistem informasi. Sistem informasi itu kan banyak platformnya kan. Ada yang berbasis web, ada yang mobile, ada yang desktop gitu. Jadi kita fokus di 3 itu dulu. Mobile, ya kalau misalnya mau bikin aplikasi Android nih, sistem informasi berbasis Android nih untuk pengolahan transaksi, atau mobile commerce juga bisa kita bikinnya kayak misalnya web ya. Web, mobile commerce, marketplace tapi yang basicnya mobile kan gitu. Bisa juga. Terus juga ada program desktop lah, sistem pengolahan transaksi kalau kita kayak di toko-toko retail tuh gitu. Iya. Nggak boleh sebut merek ya. Benar ya, kayak aplikasi kasir gitu kan ya. Ya aplikasi kasir di titik XXX POS ya, point of sales gitu ya. Gitu, sekarang lagi musim tuh startup POS gitu. Oke, jadi kira kurang lebih outputnya tuh bisa jadi programmer lah gitu ya. Jadi kita ada profil lulusan Pak. Profil lulusannya itu jadi programmer, ya, web programmer gitu, desktop programmer dan mobile programmer. Kemudian kita jadi junior analis.
Itu junior analis itu maksudnya dia yang rancang desain software, kemudian nanti diserahkan ke programmer untuk jadi istilahnya kalau di sipil tuh arsiteknya gitu. Nah, kenapa junior ya? Karena diploma 3 kan. Nanti kalau misalnya nyambung S1 misalnya ke SI atau ke TI, dia bisa jadi sistem analis gitu. Bisa juga jadi database administrator. Jadi ngurusin database ya berarti. Macam-macam sih, banyak sih. Di lain itu ya sebenarnya mau kerja ini lebih general sih. Kalau manajemen informatika ini lebih general. Mau kerja di bank jadi apa bisa. Gitu. Tapi tadi saya sempat yang tertarik dengar yang magang tadi Pak. Kalau di MI tadi magangnya mulai semester berapa Pak? Magang itu kita sediakan mulai dari semester 3. Oke. Nah jadi kalau mahasiswa ini kan udah magang. Ya semester 3 mulai magang. Berarti kan langsung dia aplikasiin udah langsung di dunia kerja gitu kan ya. Nah bagaimana dengan SKS-nya? Jadi kalau kuliah itu ada SKS, bobot SKS-nya gitu kan. Tentu kan dia akan mengurangi jam belajar dia kan. Karena dia langsung belajar di dunia industri langsung gitu. Nah apakah ada suatu konversi atau seperti apa gitu? Jadi sesuai kebijakan dari Kemendikbudristek-Dikti itu jadi ada konversi. Jadi kita sengaja di kurikulum kita buat tabel konversi mata kuliah gitu. Jadi magang itu berapa lama itu bisa dikonversi jadi berapa SKS mata kuliah. Tapi yang relevan kayak misalnya dia magang di bidang desain, berarti konversinya ke mata kuliah kayak multimedia gitu, Pak Rizky gitu. Oke. Nah itu yang dibilang Mas Menteri yang Kampus Merdeka itu Kampus Merdeka. Benar. Ini menariknya jadi ya teman-teman ya. Jadi kalau masuk MI tadi karena mulai semester 3 udah bisa magang, itu berarti setelah lulus kuliah nanti ya, D3 itu tidak hanya berbekal dengan ijazah tadi, tapi juga berbekal dengan portofolio pengalaman kerja. Kita tahu sendiri ya kalau kita di situs-situs job seeker itu banyak sekali lowongan kerja yang mencari fresh graduate, cuman dia akan lebih memilih orang yang fresh graduate yang berpengalaman gitu. Berpengalaman. Tapi benar kan? Berarti kalau sudah masuk ke jurusan manajemen informatika atau MI tadi, ya karena di D3 karena banyak praktikum dan kebetulan praktikumnya di MI ini dengan magang berarti kan dapat pengalaman kerja langsung di industri. Iya, jadi sebenarnya kalau jadi seorang gitu ya praktisi IT itu kan sebenarnya dia harus punya tacit knowledge dan explicit knowledge gitu kan. Pengetahuan tacit yang didapat dari pengalaman dan bakat. Jadi bukan cuma dari bangku kuliah kayak eksplisit kita belajar segala macam, tapi dari pengalaman bakat juga gitu. Bakat itu kita kembangkan, kemudian kita tambahin dengan pengalaman-pengalaman yang mereka ambil sewaktu masa kuliah. Nah, masa kuliah itu nggak belajar teori aja, tapi juga praktik gitu, praktik dan coba hal baru, implementasikan sistem gitu. Kadang kita nih nggak tahu gitu ya, kita sudah coding udah bisa nih bikin program sendiri, tapi nggak tahu implementasinya gimana, instalasinya segala macam. Nah itu yang perlu dipelajarin gitu. Jadi didukung dengan fasilitas dari MDP ya, yang orang top banget gitu kan untuk yang praktikumnya gitu ya, labnya kan lengkap banget itu. Nah Pak, jadi gini Pak Diki, kita tahu ya MI ini kan banyak kayak di jurusan MI ini kan banyak di kampus lain gitu. Nah, keunggulan dari program studi MI di MDP nih dibanding dengan MI di tempat lain apa Pak? Ya tadi sebenarnya. Jadi kita sudah kerjasama dengan banyak perusahaan untuk menjadi MOU gitu untuk magang gitu ya, magang gitu. Jadi kita salurkan magangnya. Kalau di tempat lain biasanya kan kayak mahasiswanya nyari sendiri nih tempat magang. Nah ini kita sudah jalin kerjasama segala macam. Jadi wadahnya sudah siap ya gitu ya. Terus fasilitas tentunya, fasilitas MDP tahu sendiri kan, fasilitasnya, lab lengkap segala macam didukung gitu. Terus juga apalagi ya, akreditasi juga. Oh iya itu penting tuh. Gitu. Akreditasi udah B. Jadi akreditasinya B. Jadi untuk teman-teman, jadi akreditasi itu merupakan hal yang sangat penting gitu ya dalam memilih menentukan program studi. Kenapa? Karena itu terkait nanti dengan seleksi administrasi pada saat mau masuk kerja gitu ya. Itu kan kualitas program studi kan dari akreditasi. Nah, alhamdulillah di MI ini akreditasinya sudah B, udah dari zaman lama sekali udah Pak ya, udah B terus ya. Iya, udah lama. Udah lama sekali B-nya gitu. Udah ini sih udah kita punya standar udah. Iya, udah. Dan juga kita juga udah ISO. Iya. Udah ISO. Jadi udah ISO 9001 2015. Jadi udah manajemen lain itu udah bagus sekali sudah. Punya standar internasional. Iya, jadi kalau akreditasi itu standar yang dibuat sama si Ristek Dikti ya,
Kemendikbuddikti. Nah, sementara kalau ISO ini adalah standar yang dimiliki oleh internasional gitu, terkait dengan manajemen dan layanan mutu seperti itu. Jadi jangan ragu lagi lah ya kalau mau kuliah milih jurusan manajemen informatika. Jadi kalau yang mau kuliah tapi nggak terlalu banyak teori, ya, praktikum dan langsung terjun di dunia industri, jadi udah dapat ilmu, dapat pengalaman kerja, MI, manajemen informatika MDP. Pilihannya. Dosennya juga kompeten semua ya. Oke, pasti lulusannya rata-rata udah sertifikasi dosen profesional semua. Udah, iya. Gitu. Dan juga udah lulusan perguruan tinggi ternama juga semua di Indonesia gitu. Ya. Ada S2 dan S3 juga gitu. Dari luar sama dalam negeri juga ada gitu. Ya, jangan ragu lagi lah ya. Langsung segera daftar kuliah ya ke MDP. Jadi kalau mau yang kuliah itu bisa langsung datang ke MDP, kampus MDP di Jalan Raja Wali, atau bisa langsung kunjung website pendaftarannya itu daftar.mdp.ac.id. Ya, langsung bisa situ. Oke, Pak Diki, sepertinya udah lumayan ini sih membuka wawasan kali ya untuk teman-teman yang mendengar tadi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik ya untuk mendaftar kuliah di jurusan manajemen informatika di MDP. Terima kasih banyak ya Pak Diki atas waktu sama-sama Pak ya. Rizky. Nanti lain kali kita coba diskusi lagi atau ngobrol-ngobrol lagi, mungkin topik yang lebih menarik ya, terkait bidang ilmuwan lah ya gitu ya. Boleh. Ya, atau tentang basket juga boleh Pak. Jadi kalau mau nanya penelitian saya balik bisa jadi hostnya gitu. Boleh, siap, aman. Kita atur aja dibalik ya. Jadi nanti Pak Diki yang ngobrol wawancara saya. Oke, teman-teman, sekian dulu ya video kita tentang mengenal program studi di MDP lebih dekat. Sampai jumpa dan waktu, tetap sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.